Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, berhenti membalas keburukan dengan keburukan. Karena kita pun akan mendapatkan keburukan yang sama. Kita pelajari filosofi elang. Elang itu adalah burung yang terbang jauh banget di atas langit. Tapi dia bisa melihat dasar laut untuk mencari mangsa. Yang burung yang suka memangsa adalah burung gagak. Burung gagak adalah satu-satunya burung yang berani memangsa elang. Dia naik ke atas elang dan dia patok punuknya elang. Semakin dipatok punuknya, semakin elang terbang jauh ke atas. Elang tidak melawan, dia hanya terbang lebih tinggi daripada kemampuan gagak. Gagak terus mengikuti elang sampai ke atas dan sampai gagak kehilangan oksigen, sampai gagak jatuh dengan sendirinya. Coba bayangkan kalau saat itu elang hanya bisa melawan gagak, maka mungkin elang juga akan jatuh. Tapi yang dilakukan elang mendiamkan, mengikhlaskan, terus terbang, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, lalu kemudian gagak akan jatuh dengan sendirinya. Tidak selama kejahatan harus dibalas, tidak semua keburukan harus terbalas. Kadang-kadang balasan yang paling baik adalah dengan terbang tinggi sehingga para penzolim akan jatuh dengan sendirinya. Semoga bermanfaat. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pesanku buat anak muda dan siapapun yang melihat video ini, dari aku Nela Luki. Di dunia ini yang ditunggu biasanya lebih berharga dibanding yang menunggu. Ketika kita kuliah, maka kita yang menunggu dosennya. Berarti dosennya lebih berharga dan terhormat dibanding kita. Itu sama dengan hidup di dunia ini. Kalau dulu kita selalu mengejar dunia, maka kitalah yang hina dan dunia akanlah yang paling berharga. Maka kita selalu menunggu dunia sehingga dunialah yang terhormat. Coba kita ganti, kita kejar akhirat kita. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kemudian kita zikir, ya, kemudian kita bangun tengah malam. Kita kejar dunia kita, maka dunialah yang akan menunggu kita karena kita tidak mengejarnya. Itulah sebab ada dalil kerjakan akhiratmu, maka dunia akan mengikutimu. Percayalah, ketika kita kejar akhirat, dunialah yang akan mengejar kita. Inilah hakikatnya. Kenapa ada orang-orang yang berkah dan sukses? Karena dia mengejar akhiratnya sehingga dunialah yang menunggunya. Bukan dia yang mengejar dunia. Makin dikejar makin sulit. Semoga bermanfaat. Semoga dalil dan filosofi ini bisa kita ubah mindset kita sehingga kita naikkan akhirat kita. Insya Allah Allah akan menolong kita. Intan surullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Tolong agama Allah, kuatkan ibadah, maka Allah akan menolong dan mengekalkan aqdamakum dan mengokohkan kita. Semoga bermanfaat. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, apa benar kalau tidur tidak terbaring itu tidak membatalkan wudhu? Oke. Teman-teman, yang membatalkan wudhu itu adalah kalau tidur lelap. Kalau tidak lelap maka dia tidak batal. Misalnya teman-teman cuma tidur selayang aja. Nah gitu misalnya tidak batal. Atau tidur sambil duduk itu juga tidak batal. Kecuali nyender dan nyenyak atau pinggulnya sudah tidak menempel ke lantai. Artinya dia tidur dalam kondisi berbaring dengan sepenuhnya hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu akan membatalkan wudhu ya. Tapi kalau teman-teman tidurnya tidak terlalu nyenyak, seperti hanya tidur sekilas aja, betul itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu hanya tidur nyenyak aja ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh follow kanal saya ini, like, share video saya ini, dan silahkan mampir ke live-nya aku. Semoga live ceramah dan tanya jawabnya aku bermanfaat ya. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya ada niat untuk umroh, tapi bacaan Quran saya terbata-bata. Itu gimana? Oke, teman-teman, saranku tetap umroh aja sambil belajar bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwa man qara al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihim syakun ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi nggak ada masalah baca Quran terbata-bata, dan teman-teman boleh bawa Quran per juz yang ada latinnya untuk pergi umroh, sehingga kalaupun nggak bisa baca Quran full Arab, teman-teman bisa dibantu dengan latinnya. Cari yang per juz aja supaya teman-teman bisa berangkat umroh dan tanpa membawa terlalu banyak beban. Semoga bermanfaat. Selamat berumroh. Nyaloki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sedekah subuh 2000 tiap hari. Ketika mau menyerahkannya, boleh nggak diganti dengan uang puluhan? Oke. Thank you pertanyaannya. Nah, teman-teman semuanya, aku jelaskan dulu tentang sedekah subuh ya. Nanti jawaban dari video ini akan ada di akhir. Sedekah subuh itu adalah menjemput pahala dan rezeki jalur langit. Karena sedekah di waktu subuh itu malaikat akan mendoakan kita. Sedekah di waktu subuh itu waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ada dua metode. Pertama, pergi ke masjid, masukkan ke kotak amal masjid. Yang kedua, kumpulkan dulu di rumah. Setiap hari dilakukan aksinya itu dari subuh sampai habis waktu subuh. Setelah terkumpul, maka teman-teman boleh serahkan kepada siapapun dengan doa kalau bisa sebelumnya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah aku sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya, ringanlah siksa kuburnya misalnya, atau apapun yang teman-teman ingin doakan. Nah, sedekah subuh yang dikumpulkan boleh diganti dengan uang yang lebih besar atau bahkan dilebihkan ketika teman-teman ingin bersedekah. Tidak ada masalah ketika teman-teman ingin menyerahkannya. Terima kasih telah menemani. Nyalaluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Untuk teman-teman yang berpuasa Yaumul Bid Senin kemarin, Selasa hari ini, dan Rabu, terus nanti ketemu Kamis, boleh puasa Senin dan Kamis nggak sih? Kalau boleh berarti puasanya 4 hari berturut-turut. Itu boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh. Senin, Selasa, Rabu teman-teman puasa Yaumul Bid. Kamis silahkan berpuasa Senin dan Kamis. Nah, setelah itu teman-teman yang masih suka terlupa untuk mengganti puasanya, segeralah ganti puasa karena Ramadan sebentar lagi. Karena batas mengganti puasa nanti di akhir dari bulan Sya'ban. Nanti aku akan ingatkan lebih lanjut, dan nanti kita juga akan ketemu dengan puasa nisfu Sya'ban. So, yang benar ya, prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Tahun depan tahun lalu sebelum teman-teman kenal akun ini mungkin masih lalai, tapi di akun ini udah lebih dari cukup aku mengingatkan kita tentang mengkodok dan mengganti puasa serta puasa sunnah. Semoga teman-teman betah ya belajar di kanal ini. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.